Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dibilang Channel dan kali ini kita Dibilang Podcast karena ini adalah rangkaian menutup dari semua rangkaian Dibilang Mencari Berkah selama bulan Ramadan ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin kita dari awal sampai sekarang. Terima kasih juga Ustadz yang sudah support kita. Ya, sudah selesai acaranya. Sudah selesai. Ditutup ya. Terima kasihnya nanti dong. Oh, terima kasih Rati. Oke. Terima kasih ya dari Iya, dari kemarin kita repotin loh. Insya Allah. Kita mengganggu waktu senjanya. Tapi hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup penting ya dan yang wajib dan salah satu rukun Islam. Jangan salah. Sudah sebulan belajar harusnya sudah mulai paham ya kan. Rukun Islam yang harus dijalankan setelah kita menjalankan puasa Ramadan, yaitu kita akan membahas tentang zakat. Tapi kita fokuskan di sini adalah untuk zakat fitrah ya. Mungkin ada sedikit tambahan nanti tentang zakat mal atau zakat yang lainnya seperti itu. Nah, aku juga ada beberapa titipan pertanyaan ini dari teman-teman dia. Waduh. kayak ujian. Iya. Lagi ujian skripsi nih kayak. Ada titipan pertanyaan juga dari beberapa teman-teman tentang zakat, karena mungkin selama ini kita menjalankan zakat itu maksudnya ilmunya sebatas itu gitu kan. Nah, kali ini kita coba untuk memperdalam lah ya, agar nanti ibadah zakat kita itu sesuai dengan apa yang disyariatkan seperti itu. Oke. Mungkin pembukanya itu aja Ustaz. Kayaknya udah cocok langsung terus gitu. Udah sudah syariat katanya kan. Waduh. Nah, kebetulan di sini kita ngobrol sama Ustadz Raufik ya. Ustadz yang menemani kita sebulan penuh, luar biasa. Menjadi yang sabar menghadapi orang seperti kita. Tapi setidaknya kita sebenarnya tercerahkan, Bang. Iya sih. Kita dapat ilmu banyak. Nah, kali ini kita Gini, dapat ilmu baru tuh kayak beban baru gitu. Harus diterapkan ya. Karena yang sebelumnya udah tahu itu kayak, wah ternyata kita salah. Dan kalau sudah tahu, ya mau nggak mau udah itu. masuk hukumnya. Iya benar. Tapi kalau kita dilakukan kan dapat pahala dan pahala. Iya. Dan Ustadz dapat jariah dari kita kan ya. Luar biasa itulah. Makanya sebaik-baiknya orang itu yang berguna bagi manusia atau berguna bagi orang lain. Wah, aku sudah bisa mulai mengeluarkan kata-kata ini ya. Ramadan tahun depan berarti kita jadwalkan ngisi kultum. Itu. Aduh, berat bebannya ya. Pesantren Ramadan ini kayaknya. Oke, Ustadz, gimana Ustadz tentang zakat fitrah ini Ustadz? Setelah kita melakukan puasa Ramadan kan kita disyariatkan atau diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Itu seperti apa Ustadz? Zakat, kalau mungkin kita bicara terkait dengan zakat secara umum dulu ya. Oke, siap. Karena di bulan Ramadan otomatis identik juga dengan zakat. Nah, saya sempat baca, ini ada buku Sahih Fikih Sunnah ya. Di kitab ini ya, kitab Sahih Fikih Sunnah itu dibahas terkait mengenai zakat ya, terkait mengenai pengertian zakatnya, kemudian terkait mengenai zakat itu kan terbagi menjadi dua, zakat fitrah dan zakat harta. Nah, seperti itu. Nah, saya tanya sama Mas Ihsan, yang termasuk dari rukun Islam tadi itu zakat fitrah atau zakat mal? Iya. Dari situ membayar zakat gitu kan. Berarti dua-duanya dong Ustaz? Atau gimana Ustaz? Enggak. Oh. Yang masuk dalam rukun Islam adalah zakat mal sebenarnya, bukan zakat fitrah. Oh. Selama ini kita Itu. Kita tidak pernah bayar zakat mal. Karena secara hukum nanti akan berbeda. Orang-orang yang tidak membayar zakat misalnya dulu di zaman para sahabat sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, ya kan, bagaimana orang-orang yang tidak mau bayar zakat itu sampai diperangi pada zaman Abu Bakar, ya kan. Nah seperti itu. Tetapi otomatis terkait mengenai itu penjelasannya panjang. Waduh, nah, itu gitu bisa seharian kita bahas soal mungkin bahas zakat. terkait mengenai pengertiannya dulu zakat. Ya, benar, Ustaz. Zakat itu sebenarnya adalah idza nama wa zada, sesuatu hal yang bertambah.
Oke. Jadi ada keberkahannya di sana juga karena zakat itu sebenarnya adalah mensucikan harta-harta kita. Ah ya benar. Nah, gitu. Bentar Ustaz. Sesuatu yang ditambah. Yang bertambah. Yang bertambah. Kan kita ngeluarin Ustaz. Yang kita ngeluarin. Jadi berkurang gitu ya? Iya. Iya. Nah, kita makanya lihat ya. secara syar'an dulu, secara syariatnya pengertian zakat sendiri ya. Nah. Kita ngeluarin berarti berkurang. Di Betul. sini pengertiannya bertambah. Bertambah adalah harta kita itu ketika sudah sampai nisabnya, maka kita harus mengeluarkan zakatnya. Oh. Di Ya situ kan? bukan. Makanya misalnya ada zakat apa namanya perniagaan atau zakat apa namanya emas, itu kan yang bertambah. Ya, sesuatu hal yang bertambah maka kita keluarkan zakatnya ketika sudah sampai pada batasannya. Iya. Makanya kalau secara syar'an itu hissatun muqaddarah min malin maksus fi waqtin maksus ya'rifu fi jihatil maksusah. Nah, jadi sesuatu hal yang hissatul muqaddarah, sesuatu yang sudah terukur, kemudian min malin maksus dari harta yang sudah apa namanya dari sesuatu harta yang sudah ada ketentuannya. Oke. Misalnya tidak semua harta itu akan dikeluarkan zakatnya. Oh. Ya kan, tetapi ada hal-hal yang misalnya kayak zakat itu ada zakat emas, kemudian perak, Oke. kemudian zakat, bahkan zakat perniagaan itu sebagian ulama ada memperselisihkan, termasuk juga zakat profesi misalnya. Zakat Seperti profesi. itu juga ada perselisihan ulama, tetapi lebih baik untuk menjaga kehati-hatian kita keluarkan. Tetapi yang kebanyakan ulama ketika berbicara terkait zakat perniagaan, maka itu kita mengeluarkan, wajib untuk mengeluarkan seperti itu. Tapi Kemudian, setelah mencapai kadarnya tadi itu. kadarnya tadi sampai fi waqtin maksus, artinya sampai haulnya 1 tahun. Oh, dalam waktu 1 tahun. Dalam 1 tahun Oke. seperti itu. Ya, Kemudian ya. juga apa namanya kayak zakat tanaman atau kita panen padi misalnya. oke. Maka kita juga melakukan zakat, tetapi ketika sudah sampai nisabnya, kemudian haulnya kapan? Atau waktu mengeluarkannya kapan? Setiap panen. Tapi kira-kira kalau panen padi 3 karung wajib mengeluarkan zakat. Ya kan? Iya juga ya. Berarti ada batasannya. Ada kan? batasan, Di ukurannya berarti ukurannya ada juga seperti itu. ketentuannya. Ketentuannya kayak emas misalnya, dia ketika sudah sampai haulnya 1 tahun dengan kadarnya yaitu 85 gram. Oke. Maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Senilai 2,5%. 2,5% dari total. Dari total yang tadi Yang dipunya itu ya? yang dipunya itu. Itulah terkait mengenai zakat harta. Dan itu wajib untuk dikeluarkan ketika sudah sampai haulnya 1 tahun. 1 tahun ya? Iya, Oke, gitu. oke. Kalau kita bahas lagi ya, karena dalilnya hukumnya sendiri. Hukum orang yang mengeluarkan zakat itu apa? Kalau kita lihat ya, az-zakah itu fardu ain. Fardu ain. Ya kan, fardu ain melekat pada jiwa masing-masing. Iya. Berarti Ya kan? individual Ustaz ya? Kalau Individual, fardu ain? betul. Oke. Ala kulli man tawafarat fihi syurut wal wujubiha. Tetapi kepada orang-orang yang sudah masuk dalam syarat-syaratnya. Ya, misalnya kalau Mas Ihsan nih, ya kan, hartanya atau belum mempunyai uang, tidak mempunyai emas sebanyak 85 gram, maka tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan. Seperti itu. Atau misalnya punya 85 gram tapi emas itu belum sampai haulnya 1 tahun. Oh, itu belum juga? Belum juga. Misalnya baru 3 bulan, 4 bulan itu belum ya? Iya. Karena bisa berkurang ya? Iya. Oke. Dalilnya apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kan kemudian tadi sempat kita singgung bahwasanya zakat mal sama zakat fitrah. Yang masuk dalam rukun Islam adalah zakat mal. Itu kita lihat dalilnya bahwasanya khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi di sini Mu'adz bin Jabal ketika lihat tafsirnya, Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman. Artinya yang diambil adalah zakat mal, bukan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu sedikit, lebih untuk kepada orang-orang fakir, yang mana pada malam itu ketika dia tidak punya, untuk fakir miskin, ya kan, makanya kalau bisa diusahakan ketika kita mengeluarkan zakat fitrah itu adalah makanan pokok.
nanti kita akan bahas Ah, juga iya, terkait mengenai itu. benar. Nah, itu secara hukumnya nih. Kalau kita lihat lagi ya, terkait mengenai itu, misalnya, Sorry guys ya, Iya. ini fun fact guys ya. fun fact. Ini bisa baca kitabnya cuma Ustaz. Karena huruf Tapi Arab boleh, gundul. bisa didapatkan misalnya, ini bisa beli nanti sama Mas Ihsan. Tapi BTW ya, aku bilang tadi kan tanya bertambah. Kan bertambah. Ya. Aneh ya? Oh ternyata menyucikan. Iya. Kalau mau nambah ya zakat. Iya, Nggak iya. berbagi gitu Iya. kan. Betul, betul, konsepnya betul. sebenarnya. Baru nyampe otaknya. Tapi pantasnya kamu tadi diam ya, mikir ya. Mikir. Iya. Iya, iya Ustaz. Oke. Terus kemudian tadi ya, siapa sih orang-orang yang diwajibkan itu tadi yang harus mengeluarkan zakat? Itu yang ketentuan pertama adalah orangnya dulu kita lihat. Yang pertama dia bukan seorang budak atau hurriyah, orang yang bebas. Orang bebas, Iya, oke. karena harta budak itu punya pemiliknya. Oh. Misalnya zaman dulu kan ada budak Zaman dulu tuh. perbudakan. Perbudakan masih Zaman ada. sekarang sudah tidak ada. Ya. Misalnya nih, ya kan, saya beli Mas Ihsan nih dari si A. Maka ini harta ini milikinya sudah menjadi Mas Ihsan itu menjadi tanggung jawab saya. Oh. Jadi tanggung jawab saya. gitu. Jadi dia tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Oke. Kemudian yang kedua adalah dia orang Islam. Ya. Nah, sekarang lagi banyak statement bahwasanya biarpun nggak Islam misalnya kita yang penting mengeluarkan banyak dan sebagainya. Tetapi nggak karena ada ketentuan dia harus Islam. Iya, iya. Iya, Karena baru- kan salah satu rukun Islam. Iya, salah satu rukun Islam. Login Gitu. dulu. Login dulu baru zakat. Biar dapat pahalanya. Ya, Iya. gitu. Kemudian kita lihat hartanya misalnya. Ya, pertama ketika orangnya sudah berarti dia seorang Islam. Kemudian dia bukan seorang budak, punya harta. Ya. Maka yang kedua kita lihat lagi kan udah wajib nih orangnya. Hartanya kita lihat. Oke. Hartanya sudah memenuhi syarat atau belum? Oke. Yang pertama adalah an yakuna min asnafil lati tajibu fiha zakah. Jadi termasuk harta yang diwajibkan untuk kita mengeluarkan zakat. Itu tadi pertama adalah emas, 85 perak, gram tadi perak. Kalau perak berapa gram itu, Ustaz? 595 Buru, gram. banyak. Ya, itu. Waduh, 83 gram emas saja susah. Perak. Tapi perak kan lebih murah. Iya sih, tapi kan Gitu. banyak juga. Oh, iya, iya. Tetap aja uang dinominalin banyak sih. Iya, di Indonesia sekitar itu hitung sendiri ya. Karena kan Kalau fluktuatif harganya. misalnya emas misalnya 85 gram. Sekarang kisaran Sejuta lah. Antam sejuta ya? Sejuta, sekitar sejuta. Berarti 85 juta. 85 juta. Itu tapi ngendap selama 1 tahun. Ya. Baru bisa dikeluarkan zakatnya. Ya, misalnya gini, kita punya emas ya. Kita kumpulin nambah kan misalnya bulan ini kita punya 50 gram misalnya. Pas mau Ramadan, pas terkumpul 85 gram itu juga sudah punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Gitu. Kan sudah 1 tahun Iya, emas iya, itu. benar. Nah, kita punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Itu. Kemudian yang Tapi harus 85 gram tahu. ya kalau kurang dari situ nggak wajib. Oh iya. Gitu. Terus kalau sorry nih Ustadz, kalau itu kan kalau emas. Kalau harta yang lain disetarakan emas atau gimana? Kalau harta yang lain enggak. Misalnya kayak kita punya rumah, punya kendaraan, Enggak. punya Jadi, tabungan gitu. Karena kalau tabungan itu sebagian ulama mengatakan itu bisa disamakan dengan emas karena di tabungan. Ketika kalau misalnya tabungan, berarti 85 juta nih. Maka dia dikonversikan ketika tadi zakat profesi. Oh. Jadi 85 juta dibagi 12 misalnya itu jadi 7 juta. Ya 7 juta sekian kan? Maka dia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Gitu. Tetapi Wah, kena. zakat profesi itu di ulama salaf itu belum dibahas terkait mengenai zakat profesi. Oke. Gitu. Cuman kalau di Indonesia itu sebagian itu mewajibkan zakat profesi seperti itu. Tuh kalau zakat harta jadi Karena kan setara ada orang yang 83, gajinya 55 sebulan itu 50 juta. Iya. Ada yang 80 juta. Balikpapan banyak. Banyak Ustaz. Iya kan? Saya ngurusin orang. Artinya Cuma 10%. berarti Waduh. nah, salah satu hal yang kenapa zakat profesi itu diwajibkan. Misalnya gini, orang yang panen padi misalnya kan sampai nih nisabnya
setiap 3 bulan panen dia. Paling hasilnya kan 20 juta. Iya. Itu 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, ya kan dia panen dapat 30 juta, 40 juta, itu wajib mengeluarkan zakat. Ini gajinya 80 juta sebulan gitu kan. Amin ya Allah. Ya, tapi dengan syarat kalau saya ngelihatnya bahwasanya dia harus dikeluarkan dulu kewajiban-kewajibannya. Nah, berarti dikurangin dulu kan? Jadi ya dikurangin. Nah, yang sisa yang dia tabung itulah yang misalnya tadi tabungannya masih misalnya 500 juta, itulah yang dikeluarkan zakat. Oh. Gitu. Oke, mulai paham. Mulai itu. paham. Kayaknya yang nggak bakal zakat mal deh. Jangan gitu dong. Pesimis banget. Enggak, soalnya kan mungkin mohon maaf yang bulanan ada tagihan ini. Oh, iya. Gitu kan? Siapa tahu ada rezeki nomplok tiba-tiba dapat. Amin, semoga kita bisa zakat mal Amin. semua. Iya, amin. Itu untuk membangun kita juga. Tapi masa gitu. kalau gajinya 80 juta nggak bisa zakat? Itulah kan. Gimana ya? Di mobil bisa. Masa beli mobil bisa, zakat nggak bisa. Iya. Ya, Lanjut, yang Ustaz. kedua, an yubalikan nisab. Jadi yang kedua itu zakat mal itu harus sampai nisabnya, Iya. kadarnya. Nah, jadi kalau misalnya tadi bahwasanya ketika emas 85 gram, kemudian misalnya ada terkait mengenai perak misalnya 595 gram, gitu. Kemudian misalnya profesi sama, jadi dikiaskan ke zakat sejumlah zakat emas tadi, itu profesi. Kemudian terkait mengenai perniagaan itu apa? Jual beli. Pokoknya kita punya perdagangan, punya usaha lah ya, usaha perdagangan ya, itu zakatnya sama. Jadi berarti dihitung dari profitnya. Bersih profit itu, Iya. misalnya setahun mencapai 85 gram nih atau 85 juta, maka kalau misalnya 1 gramnya itu 1 juta ya, nah, maka sudah wajib mengeluarkan zakat. Oh, Gitu. profitnya itu sudah dikurangin semua. Iya. Berarti untung bersihnya lah ya. Berarti kalau usaha kecil-kecil di bawah 50 juta atau apa tuh nggak masalah, Ustaz? Kalau usaha kecil-kecilan di bawah 85 juta, Ya, nggak keluar. Udah kena ya. Iya, tapi ya infak lah seperti Iya. itu. Tapi intinya di nominal itu kan sebenarnya. Iya, di nominal itu. Oke. Aman. Aman. Sebenarnya mau bilang aman, tapi kok pengen zakat juga. Kalau zakat pertanian itu beda-beda. Misalnya kalau padi misalnya atau sesuatu yang masih ada kulitnya, itu nisabnya tuh 1,4 ton. 1,4 Iya, ton. ketika panen dapat 1,4 ton, maka dia Per sudah panen? Per panen. Buset. Per panen. Jadi kalau dia 1,4 ton maka dia wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau nggak sampai 1,4 ton maka tidak wajib untuk mengeluarkan Oh, zakat. berarti kiloannya bukan profitnya kalau yang itu. Iya, kiloannya. Kalau hasil tani. Betul. Iya. Kemudian, tapi kalau misalnya udah digiling nih, ya kan? Kan berkurang tuh. Iya. Jadi 0,7 gram. 0,7 0,7 ton. Iya, bukan gram, ton. 0,7 separuhnya. Iya. Tadi kan 1,4 ton, Ya. itu separuhnya. Karena ada kulitnya tadi. Ya, kalau ini yang sudah dibersihkan kulitnya. Berarti sekitar 700 kilo. Ya. Ada zakat rikaz. Udah lagi. Iya, itu juga harus dikeluarkan. Zakat rikaz Apa itu, itu Ustaz? barang temuan. Kan barang, kita ada berharta karun. Itu juga kita wajib untuk mengeluarkan zakat. Oke. Kemudian ditanya, berapa nisabnya? Tidak ada nisab dan tidak ada haul. Artinya ketika kita dapat harta karun, kita keluarkan zakatnya. Besarannya? 20%. Oh, Kita nggak kerja apa-apa dapat gitu. Iya, itu kan bukan Harta ibaratnya karun. bukan Keberuntungan sih keberuntungan, ya. betul. Kerja nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba dapat durian runtuh gitu. Ya, tapi bukan kreativitas. Iya. Iya. Itu terkait mengenai zakat mal. Oke. Ya, secara umum pembahasannya seperti itu. Jadi yang tadi terkait mengenai nisabnya, kemudian yang ketiga adalah kalau dia sudah sampai haulnya, waktunya. Ya, tadi kalau misalnya zakat emas, perak, perniagaan, profesi itu 1 tahun. 1 tahun. Kalau pertanian Per panen. Kalau misalnya rikaz Perdapat. Iya, Didapatnya begitu, ya, segitu dapat langsung pokoknya dikeluarkan. Itu terkait oke. mengenai zakat harta. Zakat harta. Secara umum seperti itu. Kemudian ada zakat
binatang ternak. Wah, ada lagi Itu juga ada binatang ternak. Tapi kalau kita bahas kan panjang tuh Iya, iya, Nanti Ustaz. takutnya nggak cukup. Iya. Nah, mungkin kita akan bahas terkait mana zakatul fitr. Iya, betul. Zakatul fitr. Banyak betul ya Om ya. Iya. Iya, Karena ternyata. kalau kita bahas zakat binatang ternak itu berbeda-beda. Jadi antara kita punya kambing misalnya, sapi, unta itu jumlahnya berbeda-beda, hitungannya berbeda-beda. Nanti akan kita hitung anaknya, induknya. Sampai hitungan anak juga. Iya. Jadi kalau kita punya 40 sapi, kita harus mengeluarkan seperti apa, anaknya kah atau berapa jumlahnya. Oh gitu, wah. Itu banyak. Ntar kita bahas di lain waktu lah ya. Itu bisa dibaca di sini atau Iya. banyak buku-buku panduan terkait dengan zakat ya. Bisa dibacakan Om. Bisa. Hei. Ya kan? Dia harus belajar dulu baca ini. Iya.